Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan 14, pembahasan terkait dengan keamanan wireless networking. Pada materi pertama terkait dengan wireless teknologi. Teknologi wireless di sini beberapa subpoin yang dimaksud yaitu ada cellular based wireless data solution, yaitu seluler yang berdasarkan jaringan wireless ataupun nirkabel atau tanpa kabel. Ketika kita berbicara tentang wireless, itu teman-teman akan dihadapkan dengan sebuah jaringan tanpa kabel atau nirkabel, ya, yang berupa pancaran sinyal dari sebuah alat-alat transmisi jaringan, ya, alat-alat pendukung jaringan. Nah, kita bahas ke materi berikutnya. Poin yang pertama adalah mempergunakan saluran komunikasi seluler yang sudah ada untuk mengirim data, ya, mengirim data CDMA ataupun GPRS. Kalau dulu itu memang ada yang namanya CDMA dan GPRS, ya. Kalau sekarang mungkin sudah jarang CDMA. Sekarang lebih banyaknya adalah GPRS. Dulu itu provider itu ada yang namanya Smart, ya, ada yang namanya Smart, Smartfren, Flexi, itu masuknya CDMA. Artinya satu kartu hanya bisa digunakan pada merek handphone yang sama. Sementara GPRS adalah kartu yang memang bisa digunakan pada berbagai macam merek handphone, ya. Contoh misalnya kalau CDMA, misalnya kartu Smart, berarti hanya digunakan pada HP Smart saja, tidak bisa digunakan pada HP selain Smart, misalnya seperti itu. Sementara GPRS itu bebas, boleh digunakan pada jenis handphone merek apapun, ya. Misalnya Indosat, Telkomsel, XL, dan seterusnya, itu bisa digunakan pada perangkat dengan merek yang berbeda. Nah, zaman sekarang itu biasanya lebih banyaknya itu lebih dominan GPRS, ya, karena memang lebih fleksibel penggunaannya, juga banyak peminatnya, dan zaman juga berkembang begitu cepat, ya. Mereka ingin lebih memudahkan, ingin lebih mempermudah konsumen untuk penggunaan jaringan di dalam ataupun di luar area. Kemudian wireless LAN atau WLAN solution. Kemudian hubungan wireless dalam lingkup area terbatas biasanya berkisar antara 10 sampai dengan 100 meter dari base station ke access point. Nah, ketika kita berbicara tentang wireless, tidak hanya berupa seluler saja, tetapi kita akan dihadapkan dengan sebuah perangkat yang memancarkan sinyal jaringan dengan radius berkisar puluhan meter, bahkan sampai ratusan meter. Nah, di sini ada yang dimaksud dengan access point ataupun AP. Nah, bentuknya itu biasanya berbentuk persegi, ya, dengan berbagai macam antena, ya, di belakangnya, ya, dan ada lampu indikatornya biasanya. Antenanya bermacam-macam, ada yang 1, 2, 3, bahkan 4, bahkan lebih. Nah, ini biasanya memiliki kekuatan sinyalnya itu memiliki kekuatan sinyal tergantung radius di mana kita mengakses jarak antara kita dengan access point kita. Ya, biasanya sinyal itu kan berupa seperti dalam bentuk sinyal itu kan dari mulai kecil sampai membesar, ya, seperti sebuah gelombang sinyal itu. Ada 1 bar, 2 bar, 3 bar, sampai dengan sinyal full yaitu 5 bar biasanya, ya. Nah, di sini fungsi dari wireless. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat ke bagian bawah. Contoh ini yang saya maksud adalah bentuk sinyal, ya, sinyal wireless. Nah, kita coba koneksi pada sebuah jaringan. Nah, ini saya coba tethering ke handphone saya. Ada sebuah icon di bagian bawah di sini, ya, dalam seperti bentuk sebuah sinyal, ya, sebuah gelombang kecil.
Nah, itu full sinyalnya sampai 1, 2, 3, 4 bar ya, 4 sinyal. Artinya kekuatan kita terhadap media transmisi dalam hal ini adalah handphone itu bisa memiliki sinyal full karena kita berdekatan dengan alat yang dimaksud. Ketika kita berjauhan dengan alat yang dimaksud, maka sinyal itu akan berkurang sesuai dengan kekuatan yang dia terima. Semakin kecil sinyalnya, maka semakin berkurang juga kekuatan jaringannya ya, semakin berkurang juga bandwidth yang bisa kita gunakan untuk menggunakan internet ya, jaringan akan semakin lemot dan seterusnya. Kemudian mulai meningkat sampai ke 15 mil atau WiMAX. Kemudian sebuah teknologi yang memungkinkan pengiriman data kecepatan antara 11 sampai 54 MB per second. Teknologi ini dikenal dengan sebutan wireless fidelity atau WiFi ya, yang bekerja pada jaringan 3G. Ya, ketika teman-teman mendengar istilah WiFi, nah ini singkatannya wireless fidelity yang bekerja pada jaringan 3G dan dapat membantu pengguna internet berkomunikasi data secara nirkabel. Dulu memang jaringan itu khususnya jaringan provider itu memang ada yang 2G ya, kemudian masuk ada 3G, update terbarunya naik lagi ada 4G ya, yang sekarang ada 5G ya, seperti itu. Semakin semakin tinggi kapasitas ataupun kekuatan dari suatu jaringan nirkabel tersebut, maka akan semakin memiliki keunggulan dalam hal transmisi ataupun koneksivitas dan seterusnya menjadi lebih baik ya. Kemudian ada wireless local area network ataupun LAN ya. WLAN ya. Sebenarnya hampir sama dengan jaringan LAN, akan tetapi setiap node pada WLAN menggunakan wireless device untuk berhubungan dengan jaringan. Ketika kita berbicara tentang node, itu biasanya diidentikan dengan sebuah perangkat entah itu perangkat komputer, handphone ataupun laptop dan sejenisnya yang digambarkan dalam sebuah topologi jaringan ya. Kemudian ada node pada WLAN menggunakan channel frekuensi yang sama dan SSID yang menunjukkan identitas dari wireless device. Ketika kita berbicara tentang SSID itu adalah nama dari dari jaringan yang terhubung pada laptop kita. Ketika kita masuk ke WiFi kita, nah ini bisa kita lihat di sini ada beberapa nama-nama jaringan ya. Nah, ini adalah SSID ataupun nama wireless yang tertangkap oleh jaringan kita, oleh perangkat kita, oleh komputer kita, oleh laptop kita. Seperti itu. Apalagi zaman sekarang tidak hanya laptop saja, bahkan komputer pun ada yang bisa langsung connect ke WiFi tanpa perlu jaringan komputer. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah komputer AIO ya ataupun all in one. Jadi antara monitor dengan CPU itu sudah eh, tergabung ya dalam satu perangkat ya gitu. Jadi tidak perlu harus tidak perlu harus bawa CPU-nya ya, karena semua prosesor, hard disk, RAM dan sejenisnya itu sudah ada di dalam sebuah satu perangkat ya yang namanya komputer all in one seperti itu. Sama halnya dengan laptop tetapi ini berupa komputer. Kemudian berupa PC ya, maksudnya personal komputer ya. Kemudian jaringan wireless memiliki dua mode yang digunakan. Ada infrastruktur dan ada ADHOC ataupun ad hoc ya teman-teman. Konfigurasi infrastruktur adalah komunikasi antar masing-masing PC melalui sebuah access point pada WLAN ataupun LAN. Nah, teman-teman, untuk infrastruktur, karena ini berbicara tentang infrastruktur, artinya jaringan yang terhubung dalam suatu tempat atau ambillah dalam suatu gedung yang terhubungnya itu bukan cuma satu atau dua komputer atau bukan hanya satu atau dua perangkat tapi lebih dari puluhan perangkat ya, dan itu terhubung pada satu atau lebih access point namanya ya, semua bisa terhubung. Contoh teman-teman misalnya masuk ke sebuah gedung A. Di gedung A teman-teman bisa connect pada sebuah WiFi misalnya di BSI ruang misalkan lantai 1 ataupun lantai 2. Silakan melakukan ujian dengan connect pada SSID R02 misalnya, R03, R04. Nah, itu adalah SSID yang dipancarkan oleh access point seperti itu. Dan itu hanya bisa diakses di ruangan tertentu.
ataupun di gedung tertentu. Atau misalnya teman-teman masuk ke sebuah gedung mall, gedung perbelanjaan, entah itu apa namanya mall ataupun pasar, atau misalnya teman-teman masuk ke sebuah instansi, institusi ataupun rumah sakit, itu ada yang namanya WiFi yang memang dipancarkan oleh akses point yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Namun dengan akses tertentu, misalnya harus memasukkan username dan password tertentu. Nah, itu adalah sebuah jaringan wireless yang bermode infrastruktur. Ketika kita berbicara tentang ADHOC, yaitu komunikasi secara langsung antara masing-masing komputer dengan menggunakan piranti wireless. Nah, teman-teman ketika berbicara tentang ADHOC, mungkin teman-teman akan dihadapkan dengan yang namanya istilahnya itu peer-to-peer, ataupun jaringan antara satu laptop dengan laptop yang lain, minimal itu 2 laptop ya, ataupun lebih. Ya, itu jaringannya kalau ADHOC itu terbatas ya, karena satu laptop tidak boleh terlalu jauh karena radiusnya itu sangat pendek, tidak sepanjang infrastruktur. Kemudian untuk proses penyetingannya bisa dibilang agak rumit juga karena memang harus men-setting dari setiap antar satu laptop dengan laptop yang lainnya harus disetting ya. Kalau infrastruktur ini kemungkinan orang bisa langsung connect karena tidak harus memikirkan IP address karena IP address bisa langsung dibentuk melalui DHCP. Sementara ad hoc itu harus dibentuk dulu IP statiknya. Jadi ibaratkan satu laptop ada dua laptop ya, ibaratkan ada dua laptop yang ingin saling terhubung antara satu sama lain untuk melakukan sharing data ataupun sharing printer. Ketika ingin melakukan sharing data, maka laptop satu harus disetting IP address-nya kelas berapa, kemudian IP address yang laptop 2 itu IP address-nya berapa. Nah, maka dibuatlah sebuah IP yang tidak konflik ya, contoh misalnya menggunakan segmen 10.1, kemudian laptop yang kedua menggunakan segmen 10.2. Jangan menggunakan IP yang sama karena akan terjadi yang namanya konflik. Seperti itu ya. Itu penjelasan terkait dengan infrastruktur keamanan wireless networking ya. Nah, berbicara tentang misalnya tadi ada yang namanya access point ya. Nah, ini seperti ini. Ada yang namanya access point. Maka gambar yang ini adalah access point. Ya, access point ini bermacam-macam ya, teman-teman. Ada access point yang memiliki radius sekelilingnya itu kanan kiri, depan, belakang. Sekelilingnya ada yang 5 meter ya, radiusnya ada yang 10 meter, ada yang 20, bahkan 100 meter pun ada. Itu tergantung dari access point yang teman-teman beli ya, seperti ini banyak jenisnya. Biasanya access point ini harus disetting dulu apakah mau IP statik atau IP DHCP. Biasanya sih paling seringnya adalah DHCP. Kemudian access point ini juga memiliki kekuatan sekitar berapa mega ataupun gigabyte, gigahertz kalau nggak salah. Nah, ini kecepatannya memang sesuai dengan spesifikasi perangkat yang digunakan seperti itu. Nah, ini kalau ini yang bulat ini dia namanya access point juga, tetapi namanya UNIFI ya. Dia radiusnya lebih luas yang ini. Bahkan bisa lintas gedung ya. Dan kekurangan dari WiFi ini adalah sinyal WiFi itu akan mudah hilang, mudah berkurang ketika kita berada dalam suatu gedung yang tertutup oleh beton ya, tertutup oleh dinding-dinding beton ya, ataupun kondisinya kita mobile, dalam arti kita tidak berdiam diri dalam satu ruangan, tetapi kita bergerak dari satu ruangan ke ruangan yang lain, maka otomatis sinyal pun akan berkurang ya. Semakin jauh posisi kita dengan pemancar, maka semakin kecil juga sinyal yang kita terima. Apalagi ketika kita berada pada suatu tempat yang tertutup oleh dinding-dinding beton. Nah, itu akan sangat berkurang. Pernah tidak teman-teman ketika misalnya teman-teman masuk ke dalam suatu bangunan, tiba-tiba jaringan di handphone itu tidak ada atau hilang sama sekali tidak ada. Ya, contoh misalnya jaringan Indosat atau Telkomsel tidak ada ya. Tapi ketika keluar ruangan tersebut jaringan tiba-tiba ada. Nah, itu adalah satu kekurangan dari jaringan
wireless ya, seperti itu. Kalau ke jaringan kabel kemanapun itu akan tetap terhubung. Yang penting kabelnya memadai, terhubung dari perangkat jaringannya kepada komputernya. Mau sesulit apapun kondisi kondisi ruangannya gitu ya, walaupun eh, jauh dari jaringan sinyal jaringan gitu ya, tetapi dengan kabel itu bisa ditembus, dengan catatan memang kabelnya sesuai dengan ukuran kabelnya memadai seperti itu. Kemudian komponen-komponen WLAN, tadi ada access point, ada wireless LAN interface, kemudian ada mobile desktop PC, kemudian ada antena eksternal. Ini banyak ya, digunakan untuk memperkaya daya pancar. Antena ini dirakit oleh user, contohnya antena kaleng. Mungkin kalau teman-teman pernah mendengar istilah wajan bolik ya. Wajan bolik itu adalah sebuah kreativitas anak bangsa yang memang digunakan untuk menangkap sinyal jaringan, yaitu dibuat dari wajan ya, sebagaimana namanya ya, seperti itu. Nah, ini wajan bolik itu maksudnya seperti ini ya. Jadi dia menangkap sinyal jaringan menggunakan wajan ya, seperti itu. Dan ini cukup sering digunakan oleh anak-anak SMK jurusan TKJ biasanya. Nah, mereka membuat seperti ini ya, seperti itu. Walaupun ini terbilang sederhana, tetapi ini cukup efektif lah untuk belajar terkait dengan jaringan itu sendiri. Kemudian kita masuk lagi ke materi. Nah, di sini ada standar IEEE 802.11. Komponen logik dari access point adalah ESSID, Extended Service Set Identification. Pengguna harus mengkoneksikan wireless adapter ke access point dengan ESSID. Nah, ini juga merupakan bagian dari jaringan ya, seperti itu. Kemudian ada 802.11 dan seterusnya. Ini merupakan tingkatan dari access point juga ya. Dia memiliki kelebihan, keunggulan ya, terkait dengan kekurangan jaringan itu terkait dengan pemanfaatan jaringan itu sendiri ya. Teman-teman bisa mencari referensi lebih jauh terkait dengan 802 sesuai dengan versi-versi yang ada di modul ini ya. Nah, ini masalah keamanan, ada AirSnort dapat menyadap paket WLAN tools lain seperti net sumber, WEP crack, dan lain-lain. Ini masalah-masalah keamanan. Karena biar bagaimanapun manusia itu akan terbagi ke dalam dua sisi ya. Ada yang memang memperbaiki sifatnya, ada yang memang destruktif ya, destruktor ataupun perusak, penghancur, pengganggu. Maka perlu memang kita mengantisipasi setiap masalah-masalah yang terjadi, khususnya dalam hal jaringan ya. Pernah mendengar istilah ketika ada sebuah jaringan yang terpasang dalam suatu gedung, orang-orang di sekitarnya itu memanfaatkan jaringan tersebut, kemudian mencari celah dan membobol jaringan tersebut sehingga bisa internetan gratis dan seterusnya gitu ya. Ada juga di sini yang namanya Bluetooth checking ataupun Bluetooth sumber mencuri data-data melalui Bluetooth. Contoh misalnya si A dan si B sedang melakukan pertukaran data melalui Bluetooth, terus tiba-tiba ada yang lewat si C. Nah, si C ini dia mengecek di perangkatnya itu bahwa ada suatu Bluetooth yang sedang aktif. Nah, dia berusaha berpikir bagaimana caranya dia masuk ke tengah-tengah dua orang tadi, dan akhirnya dia yang mencuri data secara diam-diam. Itu sangat beresiko ya. Kemudian pencurian fisik perangkat wireless yang biasanya kecil ukurannya. Nah, kalau ini lebih ke hal-hal yang mainstream lah, yang bisa dilakukan oleh siapapun gitu ya. Dia mencuri secara langsung gitu kan ya, perangkat jaringannya, contoh misalnya tadi wireless karena kecil ukurannya ya, ataupun hub yang lebih kecil lagi, ataupun kabel ya, itu juga bisa terjadi. Kemudian data penyadapan, man in the middle attack, passive attack dia, kalau ini orang yang contoh tadi seperti tadi ada satu orang dengan dua orang itu sedang melakukan komunikasi data menggunakan Bluetooth, atau dulu itu zaman dulu itu infrared ataupun inframerah. Tiba-tiba ada satu orang yang tidak dikenal masuk ke dalam
komunikasi dua orang tersebut gitu kan. Nah, dia melakukan pencurian data, penyadapan dan seterusnya tanpa sepengetahuan orang yang sedang berkomunikasi tadi. Itu sangat beresiko ya. Kemudian informasi apa saja yang dicuri, bisa nomor telepon, kalender, data-data yang lain, dan juga Bluetooth dan pengamanan. Dari telepon itu bisa diidentifikasi orang tersebut siapa, pekerjaannya apa, dia orang mana dan seterusnya. Kalender juga sama, data-data lainnya. Kalender di sini bukan kalender yang biasa kita lihat ya, maksudnya kalender di sini adalah kalender kalender kegiatan dia sehari-hari dan seterusnya ya. Kemudian dari search perangkat wireless yang terbatas yaitu ada CPU, memori, kecepatan sehingga menyulitkan pengamanan dengan encryption misalnya. Nah, di sini adalah sebuah sumber daya dari wireless itu memang sangat membutuhkan spesifikasi yang cukup tinggi karena akan sangat menguras kinerja dari CPU dan memori. Ya, seperti itu. Kemudian pengguna tidak dapat membuat sistem sendiri tergantung pada vendor. Nah, ini yang kita bisa garis bawahi juga ya. Kita sebagai user jangan hanya bisa menggunakan saja, tetapi kita juga harus berpikir bagaimana cara kita untuk minimal kita bisa melakukan konfigurasi jaringan dalam hal ini menggunakan MikroTik ya, dalam hal ini menggunakan Winbox ya. Seperti itu. Minimal teman-teman bisa menentukan user yang connect ke WiFi kita ataupun ke modem kita, ke jaringan kita siapa saja. Kemudian melakukan proses subnetting ya, melakukan proses perhitungan IP address berdasarkan segmen tertentu ya, apakah segmennya itu 10 dan seterusnya, kelasnya kelas 1, 2, 3, kelas A, kelas B, kelas C ataupun kelas D dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada DOS, Active Attack, Injection, nah ini kejahatan-kejahatan juga ya, ada Bluejack, Hijacking Information. Nah, biasanya ini dikerjakan oleh hacker-hacker juga. Nah, itu harus hati-hati ya, karena yang namanya istilah hacking itu tidak hanya pada website saja, pada jaringan pun sangat sering. Kemudian fokus utama dari wireless adalah transfer data secepat mungkin. Pengamanan dengan enkripsi, apalagi dengan research terbatas, menghambat kecepatan sehingga menjadi nomor dua ya. Jadi ketika proses pengiriman data memang harus dienkripsi data tersebut ataupun disandikan data tersebut ke dalam bentuk yang tidak mudah dipahami oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Kemudian pengguna tidak tahu ada masalah keamanan. Nah, ini harus hati-hati juga. Jangan sampai ketika tiba-tiba jaringan stabil, terus tiba-tiba jaringan down gitu ya, itu harus hati-hati. Jangan sampai kita tidak mengetahui hal tersebut ya. Jangan sampai kita kekurangan literasi. Hanya yang bisa kita lakukan hanya menelpon providernya. Ya, ini jaringan connect apa enggak? Ini kenapa enggak connect? Enggak begitu. Kita juga perlu melakukan sebuah analisa sederhana, analisa dasar untuk mengecek apa yang terjadi gitu ya. Apakah memang jaringan ini tiba-tiba down karena memang dari providernya, dari vendornya, ataukah dari internal sendiri, atau memang dari pihak luar yang bukan vendor, tetapi dia ingin mencoba mengotak-ngatik jaringan kita misalnya. Fokus. Nah, fokus di sini juga penting karena akan menentukan keberhasilan suatu jaringan yang kita gunakan ya. Kemudian identifikasi, authentication, belum ada confidentiality, kemudian biasanya yang dideteksi oleh device bukan usernya, apa saja, yaitu MAC address biasanya, IP address-nya gitu ya, ataupun active address dan seterusnya. Kemudian ditambahi dengan PIN biometrik. Oke. Nah, ini biasanya berlaku untuk perangkat-perangkat yang memang sering kita bawa, sering kita gunakan. Contohnya apa? Handphone ya. Penggunaan PIN itu sangat penting ya untuk handphone kita, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita harapkan. Biometrik, sidik jari bisa kita gunakan juga, ataupun retina mata, bentuk wajah, cetakan tangan, suara, dan lain-lain. Pengelolaan sistem dengan banyak akses menyulitkan, misalnya bagaimana dengan single sign-on. Kemudian pengguna dynamic firewall untuk akses ke jaringan internet. Kemudian pengamanan jaringan. Nah, jaringan ada segmentasi jaringan, tadi sudah kita bahas. Segmentasi jaringan biasanya berkaitan dengan IP address.
ada segmen 10, ada segmen 13, 14 gitu ya. Jadi setiap IP, kelas-kelas IP itu ada segmen-segmennya. Contoh, misalnya IP kelas A ada segmen 10, 11, 12, IP kelas B ada 168 dan seterusnya 162. Ada IP kelas C 192, 194 dan seterusnya. Kemudian aktifkan MAC address filtering, yaitu memfilter MAC address berdasarkan kategori tertentu. Kemudian ganti password. Ganti password biasanya itu kan awalnya memang default disetting sama administrator, tetapi itu juga bisa diedit sesuai dengan kehendak user. Kemudian aktifkan enkripsi. Ini merupakan sebuah perubahan pesan dari plain text menjadi ciphertext ataupun tulisan yang dia mengerti oleh user diubah menjadi bahasa mesin yang tidak bisa dimengerti oleh user yang tidak berkepentingan. Kemudian ganti SSID, ya SSID itu namanya tadi, nama jaringannya, matikan broadcast dari SSID, kemudian berikan alamat IP statik pada piranti WiFi. Nah, ini juga berfungsi untuk menstatikkan sebuah jaringan agar tidak tidak lepas sambung gitu ya, atau luplep lah istilah di bahasa Sundanya gitu ya. Artinya tidak lepas sambung. Pernah tidak teman-teman ketika connect jaringan terus tiba-tiba hilang lagi, connect lagi. Nah, itu bisa diantisipasi dengan distatikkan IP-nya ataupun dibuat sebuah bypass ya, ataupun IP address-nya memang di bypass oleh si sistem. Ini contoh tangkapan layar atau screenshot dari Mikrotik ya, Winbox. Nah, seperti ini. Ini contoh untuk konfigurasi dari wireless security dan access point pada access point. Oke, nah seperti itu pembahasan terkait dengan WiFi jaringan wireless tadi ya. Nah, ini contoh lagi sedikit lagi. Nah, di sini ada pengamanan jaringan juga atau Advanced Encryption Standard ataupun AES ya. Ini juga digunakan untuk melakukan proses enkripsi ya. Ya, di samping menggunakan enkripsi sederhana seperti halnya MD5, juga bisa menggunakan enkripsi AES ya, AES 256, 257 dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, ini untuk pembahasan terkait dengan WiFi teknologi wireless ya, seperti itu. Terima kasih.